Halo Sobat MG Channel, di video kali ini kita akan membahas tentang perempuan-perempuan yang membuat Rasulullah menangis. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini, serta nyalakan lonceng notifikasi biar kamu selalu update dengan video-video terbaru dari MG Channel. Sobat MG Channel, suatu hari Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah SAW menangis manakala ia datang bersama Fatimah. Lalu dia bertanya, mengapa Rasulullah menangis? Beliau menjawab, pada malam aku diisrakan. Aku melihat perempuan-perempuan sedang disiksa dengan berbagai siksaan di dalam neraka. Itulah sebabnya mengapa aku menangis. Putri Rasulullah kemudian menanyakan apa yang dilihat ayahandanya. Rasulullah menjawab, aku lihat ada perempuan yang digantung rambutnya, otaknya mendidih. Aku lihat perempuan digantung lidahnya, tangannya diikat ke belakang dan ditimah cair dituangkan ke dalam tenggorokannya. Aku lihat perempuan yang badannya seperti himar, beribu-ribu kesengsaraan dihadapinya. Aku lihat perempuan yang rupanya seperti anjing, sedangkan api masuk melalui mulut dan keluar dari duburnya, sementara malaikat memukulnya dengan gada dari api neraka, kata Nabi SAW. Fatimah Az-Zahra kemudian menanyakan mengapa mereka disiksa seperti itu. Rasulullah menjawab, wahai putriku, adapun mereka yang tergantung rambutnya hingga otaknya mendidih adalah wanita yang tidak menutup rambutnya sehingga terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Perempuan yang digantung payudaranya adalah istri yang menyusui anak orang lain tanpa seizin suaminya. Perempuan yang tergantung kedua kakinya ialah perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Ia keluar rumah tanpa izin suaminya, dan perempuan yang tidak mau mandi suci dari haid dan nifas. Perempuan yang memakan badannya sendiri ialah karena ia berhias untuk lelaki yang bukan muhrimnya dan suka mengumpat orang lain. Perempuan yang memotong badannya sendiri dengan gunting api neraka karena ia memperkenalkan dirinya kepada orang lain yang bukan mahramnya dan dia bersolek supaya kecantikannya dilihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Mendengar itu, Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra pun turut menangis. Betapa wanita itu digambarkan sebagai tiang negara. Rusak tiang maka rusak pula negara, akhlak dan moral. Meski demikian, laki-laki yang bermaksiat kepada Allah juga tidak sedikit yang masuk neraka. Ayah-ayah yang membiarkan anak perempuannya tidak memakai kerudung dan mengumbar aurat di depan orang lain. Surga dan neraka adalah soal pilihan, tergantung bagaimana manusia menjalani hidupnya di alam jagat raya ini. Kalau ingin selamat, maka patuhlah kepada Al-Quran dan hadis. Balasannya adalah surga dengan segala kenikmatan di dalamnya. Kalau ingin celaka dengan mengundurhakai Al-Quran dan hadis, maka Allah sudah menyediakan penjara yang sangat mengerikan, yaitu neraka dengan api dan siksaan yang sangat pedih dan tidak terbayangkan oleh manusia sebelumnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, neraka diperlihatkan kepadaku. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya wanita adalah aurat, maka jika dia keluar rumah, syaitan akan mengikutinya, menghiasinya agar menjadi fitnah bagi laki-laki, dan keadaannya yang paling dekat dengan Robnya, Allah Azza wa Jalla, adalah ketika ia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dan At-Tabrani dalam Al-Mujammul Awsah. Dinyatakan sahih oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Tabarruj akan membawa laknat yang dijatuhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akan ada di akhir umatku nanti wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di atas kepala mereka ada perhiasan seperti punduk unta. Laknatlah mereka karena memang mereka itu dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Mujamus Shogir. Dinyatakan sahih sanadnya dalam kitab Ilbabul Mar'atil Muslimah. Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kalian para wanita bertabarruj, sering keluar rumah dengan berhias dan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dulu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33.
Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian juga berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin agar hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka tidak mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu atau disakiti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Dalam firman Allah yang lain juga disebutkan, yang artinya, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya." Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Sobat MG Channel, itu dia perempuan-perempuan yang membuat Rasulullah SAW menangis. Kalau kamu tertarik dengan video ini dan merasa video ini sangat bermanfaat, bagikanlah video ini ke semua media sosial dan teman-temanmu. Kita ketemu lagi di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.